Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini akan kita lihat dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Teks ini memiliki konteks adalah kesimpulan dari Ibrani pasal yang ke-11, yaitu tentang semua orang-orang yang sejak pada perjanjian lama, sejak Habel, dan seterusnya sampai orang-orang yang tidak dikenal namanya, yang oleh karena iman, bukan perbuatan mereka, berjuang dan kemudian mendapatkan pujian dari Allah dan juga menjadi teladan, role model bagi kita orang percaya. Dan dikatakan di sini ada dua perintah utama yang harus kita perhatikan. Pertama, marilah kita terus berlari. Berlomba itu dipakai kata berlari, running the race, dengan ketekunan atau endurance. Yang kedua, ingatlah selalu akan Dia, yakni Yesus Kristus. Jadi ada dua perintah. Tetapi untuk mewujudkan perintah itu ada caranya. Caranya dikatakan, marilah kita menanggalkan setiap beban dan dosa. Karena untuk kita berlari, terutama berlari jangka panjang seperti long march atau maraton atau ultra maraton, kita tidak bisa dengan beban berat. Kita mesti seringan mungkin. Tidak ada penghalang. Lalu kemudian kita melihat kepada Yesus, yang artinya Yeshua, Allah yang menyelamatkan. Dan Yesus ini penting karena Dia yang sudah memulai dan Dia menyempurnakan iman kita. Dia sudah bertahan di dalam penderitaan. Perlombaan yang sudah diberikan Allah kepada Yesus Kristus pada waktu Dia menjadi manusia untuk keselamatan kita, Dia sudah lewati dan Dia menang, Dia berhasil dan Dia duduk sekarang mendapatkan takhta sebelah kanan Allah dan Dia mendapatkan kekuatan dan kedaulatan. Karena itu semua yang kita lewati sekarang ini sudah dilampaui atau dilalui oleh Yesus Kristus. Dan mari kita melihat dua perintah itu dan bagaimana kita bisa melakukannya di masa new normal ini. Pertama, marilah kita terus berlari. Terus berlari, keep running, keep racing dengan ketekunan dan ketahanan. Sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa sasaran kita adalah berlari dengan tekun. Tetapi tujuan kita di utama adalah finishing the race, yaitu kehidupan iman kekristenan kita. Sampai pada akhirnya kita menyelesaikan pertandingan iman kita. Kita harus yakin sepenuhnya bahwa orang percaya yang sedang mengalami perjuangan dan kesukaran di masa new normal ini tidak sendirian mengalaminya. Kita bukan sendirian. Karena apa? Karena dikatakan di sini kita disaksikan oleh banyak para pahlawan iman yang sudah mendahului kita. Jadi jangan bayangkan kita ini lagi lari ya. Di sini nih banyak kuburan atau banyak nisan, batu nisan Musa, batu nisan Nuh, batu nisan Daniel. Bukan. Karena dikatakan iman-iman mereka ini iman yang hidup. Sekalipun Habel mati, tapi imannya berbicara. Jadi kita berbicara mengenai iman yang hidup dari Musa yang ada pada Daniel, bagaimana iman itu masih hidup sampai sekarang dan bisa menjadi dorongan kita. Dan mereka ini memberikan kita semangat, cheering kita, ayo maju, terus, jangan pernah menyerah. Kami juga pernah mengalami aniaya, kami juga ditinggalkan, kami juga harus meninggalkan kehidupan lama kami untuk menyelesaikan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Dan bukan cuman para pahlawan iman, martir-martir iman. Tetapi Allah sendiri
beserta para malaikatnya juga menjadi saksi bagi kita untuk kita berlari. Inilah yang dikatakan saksi-saksi yang bagaikan awan banyaknya. Dan kita tidak sendirian. Mereka bersorak bagi kita. Yang kedua adalah ingatlah selalu akan Yesus. Yesus yang sudah tekun menanggung bantahan. Kata bantahan artinya hostility, permusuhan. Sesuatu yang dibuat kepada Yesus dari orang-orang yang menolak Yesus sebagai Mesias. Dan dikatakan tujuan supaya kita terus melihat Yesus agar kita tidak lemah, kita tidak putus asa, dan kita akhirnya menyerah dalam pertandingan kita. Kita dipanggil untuk sebuah gaya hidup yang rajin, diligent, the life of diligent, dan disiplin yang tinggi dalam mentaati aturan main. Kalau kita berlari atau kita dalam pertandingan, selalu ada aturan-aturan pertandingan, rules of the game. Dan kalau kita melanggar itu, kita diskualifikasi. Dan hal yang sama, kita jangan akhirnya terdiskualifikasi di dalam pertandingan iman kita hanya karena kita menyerah. Karena saudara, Yesus telah terlebih dahulu berlomba di jalur kita. Dan dia telah menyelesaikan dengan baik dalam disiplin yang tinggi. Dia melalui semua kesengsaraan-kesengsaraan kita. Bahkan kesengsaraan yang dia alami melampaui apa yang saat ini kita sedang tanggung. Ini bukan sesuatu yang melampaui kekuatan kita. Mungkin kita berpikir ini melampaui kemampuan saya. Tapi saya mau mengatakan kepada kita semua, tidak. Ini tetap berada di dalam kemampuan yang Tuhan tahu kita bisa lakukan. Dan Yesus sudah berhasil. Yesus sudah menang. Karena itu, kalau saat ini kita diizinkan untuk mengalami tantangan, kesukaran, perjuangan, baik di tempat pekerjaan, di usaha, atau di dalam kesehatan kita, di dalam relasi kita, ada kabar baik. Dan ingatlah ini, Yesus Kristus sanggup untuk menyelamatkan, menguduskan, dan menyempurnakan iman kita sampai pada akhirnya. New normal menuntut tingkat ketaatan terhadap protokol kesehatan, terhadap keselamatan, safety yang lebih tinggi daripada biasanya. Dan mungkin kita nggak nyaman dengan itu. Tapi kalau kita mengerti bahwa kita ada dalam pertandingan, dan pertandingan ini menuntut disiplin yang tinggi, sudah waktunya kita meninggalkan kehidupan kekristenan yang sembrono, kehidupan kekristenan yang asal, yang penting masuk surga, tanpa hidup yang bertanggung jawab. Bagi para pelari, untuk mereka bisa menyelesaikan pertandingan, bukan ditentukan dari hari H, tetapi dari persiapan mereka sebelumnya. Dan persiapan itu cukup lama, tetapi itu harus dilakukan. Dan kita harus bertanggung jawab untuk mempersiapkan diri. Tanggung jawab manusia selalu didasarkan atas kedaulatan dan kecukupan Allah. Human responsibility is rooted in sovereignty and sufficiency of God. Jadi Allah berdaulat dan Allah juga cukup untuk menyediakan semua yang kita perlukan untuk menyelesaikan tanggung jawab kita. Jadi kehidupan kekristenan dimulai dari iman kepada Allah sebagai hasil kelahiran kembali, dan dipelihara oleh iman, dan disempurnakan di dalam iman. Jadi the Christian life is a life which begin with faith, preserved through faith, and perfected by faith. Faith kepada apa? Faith kepada Yesus Kristus. Karena kehidupan kekristenan hanya bisa mungkin dijalani karena penyediaan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita harus menunjukkan mata kita kepada Kristus. Mengizinkan pikiran kita dikuasai oleh perkataan dan pekerjaannya di dalam kita. Kalau kita sedang berlari atau kita sedang long march, selalu pasti kita akan sakit pada titik-titik tertentu. Kita mau menyerah. Dan di sini, jangan lihat kepada struggling yang ada pada badan kita atau kaki kita atau seluruh tubuh kita. Tapi mari kita kuasai pikiran kita, karena bagi mereka yang berlari mengerti, it's all about mental.
Semuanya di dalam pikiran kita, bukan di dalam kekuatan tubuh kita. Tubuh kita ini cuma 10%. Karena yang menguatkan kita, yang menopang kita untuk kita melewatinya adalah mental kita. 90% it's about mental endurance. Jadi di sini kita fokus, ingat terus kepada Yesus. Ingat, penuhi pikiran kita dengan Yesus. Pusatnya haruslah Yesus Kristus. Kehidupan kekristenan seluruhnya itu berpusat pada Kristus dan tentang Kristus. Dan biarlah sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perkataan Paulus ini menjadi penutup adalah dorongan bagi kita semua untuk hidup kita berpusat pada Kristus dan dipenuhi oleh karya dan perkataan Yesus Kristus. 1 Korintus 1 ayat 30 dan 31 berkata, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan." Hari ini, mari kita penuhi pikiran kita dengan Kristus. Dan kita bermegah hanya di dalam Kristus. Dan kita pasti bisa menang. Menyelesaikan, menjadi pemenang di dalam new normal ini. Dan perjuangan Anda tidak pernah sia-sia. Alkitab berkata, di dalam persekutuan kita dengan Kristus, segala jerih lelah kita tidak pernah sia-sia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau sudah menyediakan kepada kami role model, para contoh-contoh iman, para pahlawan, martir-martir iman, yang mendorong kami, yang memberikan kami kekuatan untuk berlari dan tidak menyerah, dan menyelesaikan pertandingan kami. Kami bersyukur untuk setiap kekuatan yang datang dari Tuhan. Yesus sudah menyelesaikan. Biarlah pikiran kami ini dipenuhi oleh pikiran Kristus, oleh firman-Mu. Kami mau menanggalkan segala beban, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, dosa, bahkan prestasi kami yang selama ini kami banggakan. Bahwa biarlah semua itu tidak menjadi penghalang kami menyelesaikan pertandingan kami. Dan mata kami tertuju hanya kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.